Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian, para penyimak syarah Al-Hikam Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hikmah ke-26, di mana hikmah ke-26 sudah berbeda dengan hikmah ke-25 yang sudah pernah kita ulas, yakni sebenarnya tidak susah ya untuk mendapatkan anugerah dari Allah dengan jalan kita mohon kepada Allah, asalkan permohonan kita langsung kepada Allah. Kemudian permohonan itu menjadi sulit kalau kemudian permohonan itu karena kehendak kita sendiri. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Itu yang ke-25. Sementara kita sekarang akan masuk ke hikmah ke-26 yang ini menjadi sesuatu yang menurut saya sangat penting karena terkait dengan sekian banyak aspek kehidupan kita. Nah, untuk mengetahui seperti apa hikmah ke-26, seperti biasa saya akan bacakan dahulu teksnya, kemudian syarah di Asy-Syarqawi juga akan saya bacakan, lalu diberikan ulasan seperlunya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-26, min alamatin najhi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Min alamatin najhi iku setengah saking piro-piro tandane kabegjan atau keberhasilan. Setengah atau sekian dari atau salah satu dari tanda-tanda kebahagiaan atau keberhasilan fin nihayati dalam piro-piro akhir, di dalam hal-hal at the end begitu. Arruju utawi balik kembali ilallahi maring Gusti Allah fil bidayati ing dalam kawitan, di dalam permulaan. Saudara sekalian yang saya hormati, Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah ke-26 ini memberikan resep ya kepada kita sekalian yang nanti bisa kita jadikan sebagai bahan renungan, bahwa keberhasilan di akhir ya, sukses di akhir itu sangat bergantung kepada kita mengembalikan semuanya kepada Allah pada saat kita memulai. Jadi ini sebetulnya juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang tanggung jawab kita, siapapun kita, apakah yang berada di birokrasi pemerintahan misalnya, apakah yang itu juga berada di suatu organisasi, atau kemudian juga kita sebagai seorang pelaku usaha, betapa pentingnya sebuah perencanaan. Jadi kalau kita membiasakan diri ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi dan tanggung jawab kita, itu kan ada peristilahan yang lazim dalam dunia manajemen. How to plan, how to execute, dan how to get atau how to report di akhir. Jadi bagaimana kita merencanakan yang baik. Perencanaan yang baik itu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sesuatu yang sedang kita kerjakan. Sebaliknya, sesuatu yang kita kerjakan tanpa perencanaan yang baik, tanpa perencanaan yang matang, itu juga endingnya tidak akan menghasilkan sesuatu yang seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, dunia sofistik ya, yang mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tanda keberhasilan di akhir adalah kembalikanlah urusan itu kepada Allah sejak di awal. Ini menjadi inspirasi kepada kita sekalian betapa Ibnu Athaillah Sakandari memberikan resep yang sangat luar biasa terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya bacakan dulu syarahnya. Bidayatul muridi utawi kawitane wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah. Adapun permulaan orang yang menghendaki wusul kepada Allah, minal umumi, saking hal sing umum, dari dari kasus yang umum gitu ya, iku liziyadati hali wusulihi, krono tambahe tingkahe wusule atau tumukane murid. Jadi yang umum terjadi, katakanlah begitu, ketika orang itu hendak sampai atau menuju wusul kepada Allah, maka ada prakondisi yang harus dilakukan, yakni membenahi diri.
Membenahi diri tentu kemudian kita akan ingat dengan ajaran Islam ya, dalam fikih yang paling dasar adalah niat, kata begitu. Oleh karena itu di dalam keterangan ini begitu ya, seseorang yang hendak melakukan sesuatu punya planning sampai punya tujuan di masa yang akan datang ya, maka dia mesti harus membenahi dulu niatnya di awal. Seperti legitimasi syarah ya. Faman sahhaha bidayatuhu birruju'i ila Allah wa tawakkuli alaihi wal isti'anati bihi ayyusidahu ilaihi la ala a'malihil ma'lulati najaha fi nihayati. Ini kata syarah. Faman sohaha faman utai wong sohaha kan iku beneraken sapa man bidayatuhu ing kawitane man birrujui kelawan bali ilallahi maring Gusti Allah wa tawakkulilan pasrah utawa tawakal alaihi ngatasi Allah. Barang siapa yang di awal membenahi ya, atau memperbaiki ya, niat dengan semata-mata kembali kepada Allah ya. Kemudian juga tawakal kepada Allah, wal isti'anati bihi lan jaluk pitulung bihi kelawan Allah. Jadi ada 3 kata kunci ternyata yang disampaikan oleh Asy-Syarqawi di dalam menjadikan penjelasan hikmah ke-26 ini. Jadi orang yang hendak pergi ke arah sebuah tujuan ya, dalam konteks ini adalah hendak usul kepada Allah untuk bisa dianggap dekat oleh Allah, maka yang pertama itu harus membenarkan niat, kemudian tawakal atau pasrah, dan yang ketiga harus memohon pertolongan kepada Allah. Nah ini kalau kemudian kita kembalikan kepada siklus ya, atau kenormalan atau normalitas kehidupan kita sehari-hari, siapapun kita, apalagi orang-orang yang tadi ada di organisasi, di pemerintahan, kemudian di unit-unit usaha atau bisnis ya, ataupun juga apapun lah begitu profesi yang kita geluti masing-masing, maka tentu how to plan memiliki arti yang sangat penting. Bagaimana merencanakan dengan sangat baik. Good planning ya. Perencanaan yang baik itu tentu melibatkan mitigasi. Kira-kira apa dampak atau apa hambatan-hambatan yang akan kita temukan di dalam perjalanan kita mengeksekusi perencanaan yang sudah kita lakukan. Dari dalam dunia sofistik pun, gitu ya, kita mendapatkan legitimasi. Orang yang hendak usul kepada Allah pun harus membenarkan atau membenahi niatnya di awal. Kemudian harus juga menyerahkan diri kepada Allah, tawakal, dan yang ketiga adalah memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau orang sudah melakukan ketiga-tiganya ini, wal isti'anati lan jaluk pitulung bi maring Allah, gitu ya, ayyusilahu ing yanto nekaaken hu ing man ilaihi maring Allah la ala akmalihi ora ingatase amale dheweke murid utawa man al maklulate kang den ikhlal najaha mongko selamat atau berhasil sapa man fi nihayati ing dalam akhire murid. Jadi proses ya at the beginning, the how to plan tadi itu yang harus ada 3 hal secara simultan, bagaimana membenarkan niat ya, meluruskan niat, kemudian juga harus berserah diri kepada Allah, dan kemudian yang ketiga memohon pertolongan kepada Allah ketika kita menjalankan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari pun, ketika merencanakan sesuatu tentu kemudian ada 3 unsur yang sudah kita gabungkan tadi. Maka pada saat kita melakukan eksekusi, pada saat kita how to execute apa yang sudah kita rencanakan tadi dengan 3 hal yang sudah kita lakukan, maka tentu akan jauh lebih mudah daripada kita tidak well plan pada saat kita menjalankan di awal. Ayat tegese hasola hasil lahu maring man apa al-husul maring Gusti Allah. Wa amalan aman sapa man alaihi ngatasi Allah minar rujui saking bali minatoriki saking dalan. Selanjutnya, sebaliknya ya, orang yang tidak well plan tadi itu, ketika ada orang tidak good plan tadi itu ya, dan tidak melakukan 3 hal yang tadi sudah disebutkan, waman lam yusohih dzalika, waman utawi wong lam yusohih kang ora beneri sapa man dzalika mengkono-mengkono perkara telu. Jadi niat yang benar, kemudian tawakal, dan kemudian juga isti'anah kepada Allah. Bima kelawan barang zakarna kang wis nyebut sapa kita hu ing ma in qata amapa dadi pegot, maka jadi terputus begitu ya upaya yang sedang kita lakukan, waroja alan kembali min haitsu jaa dari sejak permulaan. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, dalam dunia sofistik tadi, di mana ilmu tasawuf mengajarkan dimensi rasa, olah rasa dan olah batin ya kepada kita di dalam rangka kita
mempertajam mata batin, mempertajam basiroh ya dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah tadi. Dari awal gitu ya, kita diwanti-wanti betul, kita di-warning betul untuk satu, membenarkan niat atau membenahi niat. Kemudian yang kedua, tawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga, isti'anah atau memohon pertolongan kepada Allah. Kalau kita dengan istiqomah melakukan ini di awal sudah baik, kemudian di pertengahan pun kita menjalankan sesuai dengan yang sudah kita jalankan, lalu insya Allah ya, tadi ya tentu garansi tidak ada begitu ya. Siapapun tidak bisa menggaransi karena kita semua adalah makhluk. Tapi setidaknya kalau kita sudah melakukan tadi secara konsisten, secara istiqomah dalam dimensi sofistik, insya Allah kita akan berhasil mendapatkan derajat wusul atau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari tadi, dalam aktualisasi kita sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari komunitas, maka kita juga akan bisa menjalankan kehidupan dengan lebih tertata dan lebih baik. Setidaknya ketika kita mendalami apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam Min Alamatin Najhi fi Nihayat Ar-Ruju'u ila Allah fil Bidayat ini, kita akan menjadi orang yang jauh lebih matang. Dan yang kedua, kita juga menjadi orang yang tidak mudah galau. Lalu juga yang ketiga, kita menjadi orang yang lebih tenang di dalam menjalani kehidupan. Mengapa? Karena kehidupan ya, panggung kehidupan dunia ya adanya memang seperti itu. Godaan, rintangan, aral gitu ya. Kemudian berbagai macam ya hal-hal yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sekali lagi, kalau dari awal kekeh ya. Kemudian yang kedua juga senantiasa tawakal. Lalu yang ketiga memohon pertolongan kepada Allah. Fa insya Allah ya dalam konteks sufistik tadi kita akan mendapatkan derajat khusus kepada Allah. Dan di dalam tadi kehidupan kita sehari-hari apapun yang sedang kita lakukan tadi, insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah nanti ya saudara sekalian yang saya hormati, di hikmah berikutnya kita juga akan diperkuat begitu ya. Akan diperkuat lagi oleh kalimat Ibnu Athaillah yang seperti sudah saya sampaikan dalam banyak kesempatan sebelumnya. Jadi model intertekstualitas di dalam kita melakukan kajian. Jadi membandingkan satu teks dalam Al-Hikam dengan teks yang lain dari 264 hikmah yang ada di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari ternyata saling berkelindan. Ada satu tema dibahas dengan berbagai macam hikmah, ada kemudian diulang kembali, ya sudah diulas di awal, kemudian di tengah disinggung kembali, lalu kemudian di akhir juga disinggung kembali. Itu tentu maksud daripada Ibnu Athaillah sebagai penulis ya, kalau saya sedikit meminjam istilah hermeneutika begitu ya, mengetahui atau mendalami maksud dari si pengarang atau begitu, maka kita akan mendapatkan satu pembelajaran sekaligus lesson learned yang sangat berharga. Yakni bagaimana kemudian kita lebih bisa menata diri, kemudian bisa mempersiapkan diri, dan kemudian saya kira ya dalam konteks ajaran dari Sufi ini, kalau kemudian kita hubungkan dengan teori-teori manajemen modern, itu sangat match begitu, di mana good plan itu menjadi salah satu prasyarat ya kesuksesan ketika melakukan eksekusi dari apa yang sudah diplanningkan atau sudah disusun dalam perencanaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi hikmah ke-26 ini meskipun singkat tapi saya kira sangat padat ya, muatan filosofis yang terkandung di dalamnya, di mana kita diajari untuk dari awal betul-betul menyadari bahwa apa yang akan kita lakukan di masa mendatang harus melibatkan 3 hal secara simultan tadi. Niat yang benar, yang kokoh, kemudian yang kedua tawakal, dan yang ketiga adalah isti'anah atau memohon pertolongan kepada Allah sebagai zat yang adi kodrati. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kekeliruan baca di dalam syarah semata-mata karena kekhilafan saya. Semestinya bacaannya adalah faman sohaha bidayatahu. Faman utawi sapane wong iku sohaha beneraken sapa man bidayatahu ing kawitane man. Di dalam rekaman syarah Al-Hikam saya membaca faman sohaha bidayatuhu. Mohon maaf.